pada malam hari ini kita akan nanti dibantu oleh Ibu Mutakia. Beliau adalah guru di SMP Negeri 6 Martapura yang sudah berjalan 1 tahun kemarin itu untuk kurikulum Merdeka di SMP di Mandiri Berubah. Nah, Mandiri Berubah, mudah-mudahan beliau sudah hadir malam ini atau belum. Nanti kita tunggu saja. Nah, nanti akan menjelaskan apa saja komponen yang diperlukan di dalam modul ajar. Juga nanti, Ibu Mutakia sudah ada. Juga nanti ada Ibu Fitri Jamilah, beliau ini kepala sekolah di SMP 1 Sungai Tabuk. Nah, yang sudah berpengalaman juga selama 1 tahun di sekolahnya menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, jadi kita mau mendengar atau kita sama-sama belajar apa saja yang perlu disiapkan dalam modul ajar yang terutama untuk guru-guru ya, apa saja yang perlu disiapkan, kemudian dari versi guru, kemudian dari versi kepala sekolah, karena kepala sekolah kan yang memantau dan mengkoordinir di sekolahannya dalam pengembangan kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, mudah-mudahan di malam Sabtu depan, karena ini modul ajar untuk mata pelajaran, yang di malam Sabtu depan kita akan coba untuk modul ajar yang P5. Jadi kita akan fokus dulu di modul ajar untuk mata pelajaran. Baik, Ibu Mutakia sudah bergabung nih ya? Iya Pak, siap Pak, sudah. Iya. Bagaimana Bu kabarnya malam ini Bu? Alhamdulillah Pak, sehat. Ibu Fitri Jamilah sudah ada juga nih ya. Bagaimana Bu kabarnya malam ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak Candi. Oh iya. Nah, ini mau siapa dulu? Ibu Mutakiah dulu atau Ibu Fitri Jamilah yang mau menyampaikan? Ibu Mutakiah lah. Ibu Mutakiah dulu ya. Baik. Ibu Fitri aja dulu, senior dulu. Sweet-sweetan Bu Mutakiah dulu dulu lah. Jadi kita silakan Bu, apa yang mau disampaikan. Kalau misalkan ada yang ditampilkan, nanti silakan tampilkan. Ulun berikan waktu buat Bu Mutakiah. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Candi. Waktu ulun berapa Pak Candi untuk menyampaikan ini modul ajar ini? Ya mungkin sekitar 20-25 menit atau 30 menit lah mungkin Bu. Nanti bergantian dengan Ibu Fitri Jamilah. Iya. Berarti ulun nih menyampaikan modul ajar untuk yang versi guru dulu ya Pak ya. Versi guru dulu nih. Silakan Bu. Iya, terima kasih. Ulun ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Candi yang sudah berkenan meminta saya untuk menyampaikan bagaimana mempersiapkan modul ajar pada kurikulum Merdeka ini. Dalam hal ini, ulun bukan berarti yang bisa artinya yang mahir dalam membuat modul ajar, tapi ulun juga banyak melihat dari contoh-contoh yang ada di PMM, kemudian ada juga contoh yang ada di Guru Berbagi. Selain itu, saya juga sering melihat ikut webinar mengenai kurikulum Merdeka ini. Jadi mungkin ada sedikit pengetahuan yang bisa ulun sampaikan di sini bagaimana cara menyiapkan modul ajar ini. Bapak Ibu, mohon maaf mungkin nanti apa yang saya sampaikan mungkin jauh dari sempurna seperti yang Bapak Ibu harapkan, karena saya juga masih belajar
bagaimana cara membuat modul ajar ini, karena ini merupakan sesuatu yang baru bagi kita semua untuk kurikulum Merdeka ini. Sebenarnya modul ajar ini tidak berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Mungkin hanya istilah namanya saja yang berbeda Bapak Ibu. Kalau di kurikulum 2013 itu namanya RPP. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini namanya berubah menjadi modul ajar. Dan hal ini modul ajar mungkin menurut pemahaman kita, modul ajar itu adalah seperti menurut pemahaman kita sebelum saya mengetahui apa itu modul ajar di kurikulum 2013. Sebelumnya saya itu hanya menganggap bahwa modul ajar itu adalah seperti materi yang akan diberikan kepada siswa. Jadi bahan ajar dalam bentuk modul seperti yang pernah saya terima di bangku kuliah, biasanya itu disuruh ada tugas kuliah membuat modul ajar. Nah, pengertian saya seperti itu sebelum saya tahu apa itu modul ajar di kurikulum 2013. Ternyata pada kurikulum 2013 modul ajar itu sama dengan RPP. Cuma tadi istilahnya aja, penamaannya aja yang berbeda. Jadi pada kurikulum 2013 ini ada sedikit perubahan penamaan yang sebenarnya sama intinya itu pada kurikulum 2013. Kita pernah mendengar di kurikulum 2013 itu namanya kompetensi inti. Nah, pada kurikulum Merdeka itu namanya berubah menjadi capaian pembelajaran. Ya, seperti itu menurut pengetahuan saya. Mungkin bisa dikoreksi oleh Bapak Ibu yang lain kalau misalnya saya salah dalam menyampaikan materi ini. Kemudian ada lagi dari CP itu turun nanti menjadi ATP. Nah, jadi ATP itu sebenarnya kalau di kurikulum 2013 adalah silabus, ya. Pada kurikulum 2013 itu pada kurikulum Merdeka namanya jadi ATP. Cuma yang berbeda di sini, ATP pada kurikulum 2013 itu materinya sudah ditentukan, sedangkan pada ATP materinya itu diserahkan kepada sekolah sendiri mau yang mana yang mau diajarkan atau mau yang mana yang lebih esensial mau yang diajarkan. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau pada silabus itu materinya sudah ditentukan untuk kelas 7 misalnya ada berapa bab misalnya. Pada kelas 8 sudah ditentukan materinya, kelas 9 juga sudah ditentukan. Nah, tetapi kalau pada kurikulum 2013 itu tidak ada lagi yang namanya kelas, tetapi adalah fase. Betul seperti itu, Ibu Fitri atau Pak Candi, betul ya? Iya. Kurikulum Merdeka, Bu. Iya, pada kurikulum Merdeka bukan kelas lagi ya Bu ya, tapi fase. Nah, untuk SMP itu kita pada fase D ya Bu ya? Ya, betul Bu. Untuk SMP. Ya, nah, jadi sepengetahuan saya ATP itu seperti itu. Kemudian dari ATP ini nanti turun menjadi TP. Nah, TP tujuan pembelajaran itu kalau di kurikulum 2013 itu sama dengan KD, kompetensi dasar. Nah, jadi kompetensi dasar ya. Iyalah Pak Candi, ulun ini masih agak begagap lagi Pak. Iya. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti dari tujuan pembelajaran itu akan diturunkan menjadi modul ajar. Nah, dalam hal ini ulun mencoba menampilkan modul ajar yang pernah ulun buat ini untuk di sekolah saya. Untuk di sekolah saya modul ajarnya. Tapi ini bukan sesuatu yang harus pasti. Dan ini kan modul ajar ini dibuat tergantung dengan
situasi dan kondisi sekolah. Jadi bisa aja nanti modul ajar ini berbeda pada sekolah Bapak Ibu. Nah, ini yang saya buat untuk karakter siswa dan lingkungan sekolah saya. Ulun izin share screen ya Pak Candi, contoh modul ajar Ulun. Ya, silakan Bu. Ulun langsung ke contoh modul ajar aja Pak ya. Ya, boleh. Bisa Bapak Ibu modul Sudah ajar. Bu, sudah terlihat. Ya, sebentar. Nah, ini modul ajar yang saya buat untuk sekolah saya di SMP Negeri 6 Martapura. Dan modul ajar ini adalah hasil kolaborasi saya dengan guru mapel sejenis atau guru IPA, rekan saya di sekolah. Nah, jadi apa saja sebenarnya komponen daripada modul ajar? Yang pasti itu ada yang namanya informasi umum. Nah, informasi umum itu terdiri dari mata pelajaran, kemudian kelasnya, lalu kelas atau fase di sini. Yang pasti ini adalah bagian daripada informasi umum. Kemudian elemen atau lingkup materinya itu adalah pemahaman IPA. Nah, pada mata pelajaran IPA, elemen atau lingkup materinya itu hanya 2 saja, yaitu pemahaman IPA dan keterampilan proses. Nah, lalu di sini ada nama gurunya. Nama gurunya karena saya berkolaborasi dengan ada 2 orang guru IPA di sekolah saya, maka saya berkolaborasi untuk menyusun modul ajar ini. Nah, kemudian kompetensi awalnya yang ingin disampaikan itu adalah mengenal sains. Nah, jadi ini adalah materi pertama untuk kelas 7. Kemudian sarana dan prasarananya adalah yang saya perlukan itu adalah buku IPA, kemudian biografi para ilmuwan dan alat-alat laboratorium. Ini yang saya perlukan untuk sarana dan prasarananya. Nah, bisa juga ditambahkan di sini misalnya ada LCD, misalnya ada laptop bisa. Jadi ini sarana dan prasarana yang saya perlukan untuk materi untuk bab 1 itu adalah hakikat sains, hakikat IPA. Nah, kemudian jangan lupa Bapak Ibu juga menyertakan model. Apa model pembelajarannya? Nah, di sini untuk bab 1 itu saya akan mengajarkan model discovery learning, model pembelajarannya. Kemudian dari menganalisis CP, kemudian saya menemukan tujuan pembelajarannya itu adalah ada 4, yaitu mendefinisikan sains, kemudian ada 4 tujuan pembelajarannya, yaitu mendefinisikan sains, mendeskripsikan laboratorium IPA dan merancang peraturan laboratorium. Yang ketiga, melakukan pengukuran dan merancang percobaan. Dan yang keempat adalah melaporkan hasil percobaan. Dan alokasi waktunya itu 20 JP. Ini 20 JP ini setelah dianalisis berdasarkan kalender pendidikan dan berapa minggu efektif yang kita punya pada semester 1 ini. Jadi didapatkan 20 JP dengan 8 kali pertemuan, yaitu 1 kali pertemuan itu 40 menit. 1 kali pertemuan dengan asumsi 1 jam pelajaran itu ada 40 menit. Nah, lalu asesmennya di sini ada asesmen awal. Asesmen awal ini hanya berupa tanya jawab dan diskusi mengenai asesmen awal itu adalah mengetahui kedalaman pengetahuan siswa mengenai sains ini. Kemudian asesmennya ada juga asesmen formatif. Asesmen formatifnya itu berupa kuis. Nah, kuisnya ini terserah Bapak Ibu mau
dibuat dalam bentuk Google Form atau misalnya menggunakan aplikasi Quizizz, itu terserah. Tetapi saya di sini kuisnya itu hanya mengambil dari buku paket atau buku siswa saja. Saya ambil soal-soal hanya satu saja. Nah, itu yang saya gunakan untuk asesmen formatif. Kemudian yang berikutnya adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini adalah asesmen yang bisa dilaksanakan setelah selesai satu materi pembelajaran. Nah, asesmen sumatif ini bisa tertulis atau bisa berupa kinerja. Nah, lalu masih pada informasi umum, di mana itu pemahaman bermakna. Jadi diharapkan materi ini siswa bisa mengetahui apa itu sains dan bagaimana cara kerja ilmuwan sains itu berhasil menemukan suatu penemuan yang bisa bermanfaat bagi manusia. Nah, ini pemahaman bermakna yang diharapkan dari siswa setelah mereka belajar materi ini. Nah, kemudian ada juga pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini sifatnya ingin mendapatkan respon dari siswa, apakah mereka bisa tertarik dengan materi yang akan kita ajarkan ini. Nah, dalam hal ini saya membuat pertanyaan pemantik. Nah, apakah kalian mengenal Bapak B.J. Habibie? Nah, ini adalah pertanyaan pemantik yang saya ajukan kepada siswa ketika akan memulai pembelajaran ini. Nah, kemudian komponen yang kedua yaitu komponen inti. Nah, komponen inti ini adalah berupa kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini tentunya terdiri dari langkah-langkah pembelajaran. Oh ya, jangan lupa pada kurikulum Merdeka itu kita harus menyisipkan itu adalah profil pelajar Pancasila. Dan profil pelajar Pancasilanya saya sematkan di kegiatan pembelajaran ini. Nah, kalau pada kurikulum 2013 itu namanya PPK, Penguatan Pendidikan Karakter. Nah, itu jadi sebenarnya tidak ada yang berbeda jauh dengan RPP pada kurikulum 2013 dengan modul ajar yang di kurikulum Merdeka. Nah, di sini saya karena saya tadi di sini mengalokasikan ada 8 kali pertemuan, maka di sini saya juga membuat kegiatan pembelajaran ini sebanyak 8 kali. Mohon maaf, ini saya buat secara bertahap, tidak langsung, jadi mungkin hanya sampai 4 pertemuan saja yang saya buat di sini karena saya sambil membuat bagaimana pembelajaran itu supaya bisa tersampaikan dengan murid dengan baik dan benar. Nah, ini contoh daripada pertemuan pertama. Nah, pada pertemuan pertama tentunya pada kegiatan pembelajaran ini ada yang namanya kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, untuk kegiatan pendahuluan ini sama tidak jauh berbeda dengan seperti yang pernah kita dapatkan di kurikulum 2013 dan KTSP, itu hampir sama. Yang pasti untuk pendahuluan ini yang pertama itu adalah menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikis. Kemudian mengucapkan salam. Nah, ini termasuk daripada kegiatan pendahuluan. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan tentang materi yang sudah pernah didapatkan atau terkait dengan materi yang akan dipelajari. Nah, karena ini materinya kelas 7, biasanya saya mengaitkannya itu dengan pembelajaran waktu mereka di SD dulu. Kemudian yang ketiga di sini memotivasi peserta didik dengan cara menginformasikan kepada mereka tentang pentingnya materi yang akan dipelajari dalam kegiatan sehari-hari. Setelah itu, menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan pemahaman bermakna serta pertanyaan pemantik. Nah, profil pelajar Pancasila yang ingin saya
terapkan di sini adalah beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini waktunya saya anggap 10 menit. Nah, menyiapkan peserta didik secara fisik ini bisa aja misalnya menanyakan bagaimana keadaan kalian hari ini. Bapak Ibu bisa memakai misalnya lambang-lambang emotikon itu dibuat dalam bentuk karton, kemudian suruh mereka menyatakan perasaannya hari ini. Nah, di situ nanti akan terlihat anak-anak akan mengisi bagian mana. Itu yang pernah saya coba. Jadi saya membuat karton, kemudian saya tempel beberapa emotikon, kemudian mereka saya suruh untuk mengisi perasaan yang mana yang mereka hari ini rasakan. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan psikis atau fisik dari mereka. Biasanya jawaban anak-anak itu beragam. Ada yang hari ini merasa sakit, ada yang hari ini merasa gembira, ada yang hari ini merasa bersemangat. Nah, jadi itu salah satu bagian untuk mengetahui kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian untuk kegiatan inti, karena tadi saya menggunakan metodenya tadi discovery learning, nah maka langkah-langkahnya seperti ini ya. Jadi ada mengamati, kemudian menanya, mencoba, mengasosiasi. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, untuk yang pertama itu biasanya saya mengamati foto. Ini fotonya saya taruh di sini. Nah, dan saya sudah linkkan. Jadi biasanya foto ini saya cetak. Kemudian saya tempelkan di sudut-sudut kelas. Jadi foto-foto ilmuwan itu saya tempel seperti ini. Nah, ini saya sematkan linknya. Nah, jadi ini ada banyak foto-fotonya, ini saya coba. Nah, ini jadi mereka bisa mencari siapakah itu Adi Rahmawan, kemudian apa yang dia temukan. Nah, ini biasa yang saya cetak, kemudian saya tempelkan di sudut-sudut kelas. Kemudian mengajukan pertanyaan. Apa yang misalnya ditanyakan tadi. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Nah, kemudian ini langkah yang kedua menanya. Menanya ini kemudian saya menyuruh mereka membuat LKPD. Nah, ini biasanya sudah sering kita dapatkan pada kurikulum 2013 ini. Ulun rasa pian sudah tahu bagaimana langkah-langkah metode discovery ini. Nah, kemudian pada kegiatan penutup, Nah, LKPD-nya juga saya sematkan dalam bentuk link ini. Jadi kalau ini yang warna biru ini berarti saya sudah menyematkan di sini. Jadi tinggal membuka aja lagi. Tidak perlu membuka-buka ke file-file yang lain. Nah, lalu ini mengumpulkan data. Jadi siswa mengumpulkan informasi apa yang mereka peroleh dari LKPD yang saya bagikan tadi. Nah, kemudian pada kegiatan penutup ini profil pelajar Pancasila yang saya ingin harapkan itu adalah mereka bernalar kritis. Nah, pada saat kegiatan penutup itu di samping menyimpulkan materi, guru juga memberikan umpan balik dan refleksi. Nah, umpan baliknya ini bisa berupa mengisikan tabel. Nah, kalau ulun membuatnya seperti ini tabelnya. Tabel TIS namanya. Itu saya lihat di buku panduan guru. Jadi tabelnya seperti ini. Nah, ini tabelnya. Ini Bapak Ibu tabelnya. Jadi ada di sini nama siswanya. Nanti mereka kalau misalnya anak-anak itu tidak sempat mengerjakan di sekolah, maka saya minta mereka mengerjakan di rumah. Saya tinggal membagi link ini saja nanti di grup kelas. Jadi mereka di sini mengisi. Nah, ini. Jadi ini untuk refleksi. Jadi nama siswanya mereka langsung tulis di sini saja. Saya ingin tahu saya sudah belajar. Ini namanya tabel TIS.
Nah, kemudian ini lalu pertanyaan refleksinya, sikap dan perilaku apa saja yang harus dimiliki seorang ilmuwan? Apakah kalian sudah memilikinya? Nah, kemudian lalu yang terakhir saya memberikan asesmen formatif, yaitu dengan menguji kemampuan kalian, yaitu pada halaman 6 soal nomor 1. Nah, itu adalah bentuk asesmen formatif saya, itu ada di buku siswa. Nah, kemudian penutup dan lanjut dengan pertemuan kedua dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh daripada modul ajar yang saya buat. Ini sampai pertemuan 4 yang saya buat ini. Nah, itu adalah komponen inti. Kemudian yang berikutnya adalah lampiran. Jadi di komponen inti itu selain dari kegiatan pendahuluan ada yang namanya asesmen. Nah, asesmen ini ada 3 yang saya gunakan untuk modul ini adalah asesmen formatif. Asesmen formatif itu dilaksanakan setiap akhir pembelajaran, bisa berupa penilaian diri dan bisa berupa penilaian kinerja. Nah, kemudian ada juga penilaian tertulisnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk asesmennya. Nah, terakhir setelah selesai proses pembelajaran, saya melaksanakan asesmen sumatif. Nah, ini asesmen sumatif. Kemudian ada menyelenggarakan pengayaan dan remedial. Nah, lalu ada lampiran. Lampiran ini berisi daripada lembar kerja peserta didik, lalu bahan bacaan guru dan peserta didik, dan bahan bacaannya di sini adalah buku IPA siswa dan buku panduan guru IPA. Lalu ada juga di sini glosarium. Nah, pada kurikulum 2013 ini tidak ada glosarium. Glosarium itu adalah kata-kata baru atau mungkin istilah-istilah asing yang sudah di-Indonesiakan. Nah, dalam hal ini saya menemukan glosariumnya itu adalah ini, hipotesis, metode ilmiah, variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Nah, ini. Lalu yang terakhir adalah daftar pustaka. Ini hanya 2 yang saya buat di sini, yaitu buku IPA siswa dan buku panduan guru. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan atau memperbaiki modul ajar yang sudah saya buat ini, ya. Saya kembalikan lagi ke Pak Candi. Bagaimana Pak Candi waktunya? Saya boleh Bu, mau ditambahkan lagi atau diskusi? Ya, ini aja Bu ya. Ya, Ulun rasa cukup untuk materi dari Ulun dulu. Oke. Contoh modul ajar. Ya. Baik, Bapak Ibu, adakah yang mau didiskusikan dulu berkenaan dengan ini contoh modul ajar yang dibuat oleh Ibu Mutakiah, hasil dari modifikasi modul ajar yang sudah ada Bu ya, yang sudah ada di PMM ataupun yang lain-lain, dan disesuaikan dengan kondisi di sekolah. Baik, silakan Bapak Ibu, adakah yang mau berdiskusi? Silakan Pak Samani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, perkenalkan nama Ulun Ahmad Samani dari SDN Bunipah 2 Halo Bu. Sekolah kami kebetulan masih belum memberlakukan itu Bu. Karena perangkatnya, bukunya belum ada. Nah, yang mau Ulun tanyakan, kira-kira bisa lah Bu, kan misalnya buku yang EKM-nya misalnya edisi EKM belum ada tuh. Nah, kita mau bikin modul ajar nih, tapi dari ini dari perangkat buku-buku ke-13 kan bisa itu kan. Jadi kita bikin ATP sendiri, kita bikin TP, terus ya kita jadikan modul begitu. Bisa nggak kita ambil dari dari buku-buku ke-13 gitu Bu? Itu aja Bu. Terima kasih. Ya. Langsung dijawab Pak Candi. Langsung aja Bu. Ya, pada dasarnya Pak, di kurikulum Merdeka itu sebenarnya kita diberikan kebebasan
kebebasan bagaimana cara membuat modul ajar ini, karena sangat dilihat dari kondisi sekolah dan karakter daripada siswa kita. Jadi bisa aja Pak, ini modul ajar ini berbeda dengan modul ajar di SMP lain. Mungkin mereka ini menganggap hal ini belum begitu penting misalnya untuk diajarkan lebih awal pada siswa. Mungkin mereka mengajarkan dulu yang materi yang lain, itu bisa. Jadi tidak ada keterikatan untuk mengajarkan yang mana yang lebih dulu. Kemudian untuk tadi yang kata Bapak tadi belum menerapkan ini kurikulum merdeka ya, sekolah Bapak belum? Belum. Mungkin Bapak ada Pak Candi istilahnya apa itu? Berubah. Mandiri ya. Kita belajar. Iya, belajar nggih. Itu bisa Pak ya kata Bapak kita memakai kurikulum 2013. Bahkan Hanya mau ulun coba-coba Bu gitu masalahnya. Inggih, bahkan ulun nih LKPD-nya Pak LKPD yang ulun buat ini sebenarnya ini LKPD pada saat kurikulum 2013 yang ulun buat ini. Ya makanya ulun lihat tadi gitu. Tapi ternyata di LKPD yang saya ini contoh LKPD-nya Pak lah, ulun share screen dulu LKPD ulun. Terlihat lah Pak, masih belum terlihat Kak Pak? Belum Bu, modulnya di stop screen dulu Bu. Oh ya, stop screen. Terlihat Pak, sudah? Ya, mulai, ya sudah Bu. Nah, ini Pak modul. Ini LKPD ulun yang pernah ulun buat, tapi ini kurikulumnya 2013, kayak itu Pak. Kurikulumnya 2013, tapi ini masih bisa ulun gunakan di kurikulum merdeka. Dan ini ada yang materinya di kelas 8, tapi ternyata masih bisa ini digunakan. Jadi ulun ambil nih ini yang di sini. Nah, ini Pak, yang bahan-bahan kimia laboratorium. Nah, ini materi di kurikulum 2013. Nah, yang ini yang biasanya ulun ambil. Nah, ini mengenai pemahaman IPA, bagaimana perilakunya, mengenal sains tadi. Nah, ini makanya judulnya juga masih LKS lembar kerja siswa. Yang sekarang kan Pak ini LKPD istilahnya, lembar kerja peserta didik. Nah, kalau yang ini, ini materi kelas 8 Pak, mikroskop ini. Jadi saya bisa mengambil LKPD-nya yang ini untuk kelas 8. Nah, ini untuk mikroskopnya. Nah, kemudian yang ini juga, nah ini peralatan-peralatan laboratorium tadi, yang masalah yang pertemuan kedua, yang ini LKPD-nya saya ambil. Jadi tidak ada keterikatan ya mengenai apa bahan yang mau kita gunakan, kita diberi kebebasan untuk menentukan sendiri Pak. Jadi tidak ada yang namanya merdeka itu ya kita diberi kebebasan lah Pak. Seperti itu. Ya, masalahnya ulun ada kayak ngobrol-ngobrol ringan lah sama kawan-kawan yang sudah melaksanakan IKM itu, contohnya kayak buku kelas 5 itu kayaknya materinya itu susunannya berubah, ada materi ke-13 dulu ada materi-materi tambahan lagi gitu loh. Nah, jadi kalau ulun ini mau mencoba mengadopsi dari yang ke-13 dulu, ulun bikin itu kan modul ajar gitu. Dicoba mandiri belajar dulu maksudnya. Jadi bisa aja pula gitu, Bah. Ini bisa aja. Bahkan ulun pala ada juga mengambil buku-buku yang kurikulum 2013 karena mungkin ulun rasa itu penting untuk diajarkan ke siswa karena Pak. Artinya sesuai dengan diagnostik di awal belah. Sesuai dengan kebutuhan siswa belah. Oke deh. Makasih banyak Ibu. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Candi. Ayo, sama-sama. Ada lagi kah Bapak Ibu?
Kalau belum ada mungkin ke Ibu Fitri Jamilah dulu, Bu Mutakiah lah. Nanti kalau aja berkembang pertanyaannya nanti bisa kita lanjutkan. Ulun stop screen dulu ya Pak ya. Terima kasih dulu Bu Mutakiah. Baik Ibu Fitri Jamilah. Iya Pak Candi. Baik Bu, silakan Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Bapak Ibu lah, videonya tidak bisa dibuka, berhubung ini masalah kuota. Belum sempat beli, jadi terpaksa menghemat dulu. Suaranya aja dulu kan ada apa-apa lah. Bu, ada apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak dan Ibu seberataan. Apa kabarnya? Mudah-mudahan baik aja. Alhamdulillah. Berkaitan mengenai modul ajar ini, tadi mungkin dari Ibu Mutakiah dari SMP 6 Martapura itu sudah menyampaikan mengenai modul ajar yang sudah beliau buat dan sudah beliau rancang sedemikian rupa bersama satu tim dengan guru IPA yang ada di sekolah gitu ya. Terus terang dari tadi saya melihat modul ajar yang sudah disampaikan oleh Ibu Mutakiah, luar biasa ya. Bagus banget gitu. Dan itu memang dibuat sendiri oleh beliau bersama dengan Ibu Misnah tadi. Baik, ini mungkin saya agak menambahkan sedikit. Kalau tadi Ibu Mutakiah meninjau dari sudut pandang guru ya, berarti karena memang salah satu bagian dari mungkin tugas guru itu adalah merancang pembelajaran. Nah, sebenarnya rancangan pembelajaran itu dimulai dari ketika Bapak dan Ibu guru itu memahami CP dulu. Jadi yang pertama mungkin dalam merancang pembelajaran itu adalah memahami capaian pembelajaran dulu. Sebab capaian pembelajaran itu kalau dulu mungkin di kurikulum 2013 itu sama dengan KD ya. Kalau sekarang kan tadi sudah disebutkan oleh Ibu Mutakiah itu sama dengan capaian pembelajaran. Nah, mulai dari memahami capaian pembelajaran dulu runtutannya, kemudian nanti menurunkan lagi ke dalam tujuan pembelajaran, lalu tujuan pembelajaran nanti disusun seterusnya hingga akhirnya menjadi alur tujuan pembelajaran, dan dari alur tujuan pembelajaran itulah nanti Bapak dan Ibu guru akan menurunkan menjadi perencanaan pembelajaran dalam bentuk RPP maupun modul ajar gitu. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya RPP itu bukannya hilang di dalam kurikulum Merdeka, masih ada. Guru tetap diperbolehkan kok memakai rencana RPP itu. Nah, tetapi ada tambahan yakni modul ajar lagi. Nah, kalau misalnya guru langsung menggunakan modul ajar, berarti boleh saja RPP tidak perlu dibuat lagi. Nah, begitu ketentuan dari Kemdikbud ya. Tapi kalau misalnya guru membuat modul RPP saja, itu dalam kurikulum Merdeka masih dituntut lagi untuk membuat modul ajar gitu. Karena itu kebanyakan sih Bapak dan Ibu gurunya mungkin memilih yang lebih praktis. Kenapa harus membuat RPP gitu, kalau misalnya dengan modul ajar saja kita Bapak Ibu guru tidak diwajibkan lagi untuk membuat RPP gitu ya. Nah, kenapa tidak dituntut lagi untuk membuat RPP apabila Bapak dan Ibu guru sudah menggunakan modul ajar? Karena memang komponen-komponen di dalam RPP itu semuanya sudah termuat di dalam modul ajar.
mungkin kalau tadi Ibu Mutakiah langsung ke prakteknya, beliau memperlihatkan modul ajar yang sudah beliau buat. Kalau ini karena dari sudut pandang kepala sekolah ya Bapak Ibu, terus terang kepala sekolah kan mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa tidak melakukan proses pembelajaran lagi, tapi lebih kepada manajerialnya gitu. Karena itu sudut pandang kepala sekolah mungkin kita melihat dulu apa sih komponen-komponen yang ada di dalam modul ajar gitu. Karena dalam modul ajar sendiri ada komponen yang minimalis dan ada yang maksimal gitu. Nah, dalam kurikulum Merdeka, Bapak dan Ibu guru dipersilakan untuk memilih mau yang komponen minimalis kah atau mau yang maksimal gitu. Mungkin izin mau share screen dulu ya Bapak Ibu. Ya, silakan nih. Oke, nah Bapak dan Ibu sudah kelihatan nggak share screen-nya? Sudah Bu. Sudah kelihatan. Sudah Bu. Mantap Bu Putri Jamila. Makasih Bapak. Baik, Ibu Bapak. Nah ini adalah proses merancang pembelajaran ya. Inilah 4 komponen yang merupakan tugas utama dari pendidik dalam hal ini tadi yang sudah Ulun jelaskan. Sampai kepada merancang pembelajaran. Nah, modul ajar itu berada pada posisi paling ujung, yakni pada bagian merancang pembelajaran. Oke, baik Bapak dan Ibu. Nah, ini berkaitan dengan rancangan. Nah, tadi yang seperti Ulun sampaikan bahwa dalam kurikulum Merdeka, Bapak dan Ibu dalam menyusun modul ajar itu dipersilakan untuk mengambil komponen yang mana, mau yang minimalis kah atau yang mau maksimal. Nah, kalau komponen yang minimalisnya itu sebenarnya hanya terdiri dari 5. Jadi hanya ada 5 komponen ya Bapak Ibu. Yang pertama dalam modul ajar itu harus ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini tentunya diambil dari alur tujuan pembelajarannya gitu. Kemudian yang kedua ada langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam langkah-langkah ini ya sama saja Bapak dan Ibu dengan waktu kita menyusun RPP di kurikulum 2013 ya, seperti yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Mutakiah bahwa langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran itu sama saja, di mana terdiri dari kegiatan pendahuluan, terus kegiatan inti sampai kegiatan penutup. Nah ini yang baru Bapak dan Ibu yang ketiga ini. Yang ketiga ini mungkin di RPP kurikulum 2013 yang lama itu belum ada, yakni rencana asesmen untuk di awal pembelajaran beserta instrumen dan cara penilaiannya. Nah, ini menjadi komponen yang ketiga di dalam modul ajar. Jadi ini harus ada karena di dalam komponen minimalis pun itu tetap harus ada gitu. Jadi rencana asesmen untuk di awal pembelajaran beserta instrumen dan cara penilaiannya. Ini unsur utamanya. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu rencana asesmen di akhir pembelajaran. Nah, ini kalau dibandingkan dengan RPP yang di kurikulum 2013 mungkin sama saja ya Bapak dan Ibu. Ya di kurikulum yang lama juga kita ketika bikin RPP juga Bapak dan Ibu tentunya membuat rencana asesmen di akhir pembelajaran gitu. Karena rencana asesmen ini nanti berguna untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh Bapak dan Ibu guru yang sudah diturunkan dari capaian pembelajaran itu sudah berhasil dicapai siswa atau belum gitu. Karena itu harus ada rencana asesmennya. Nah, dan yang terakhir komponen minimalis yang harus ada di dalam modul ajar itu adalah media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini adalah media-media yang nantinya akan digunakan oleh Bapak dan Ibu guru di dalam kelas pada saat proses belajar mengajar. Nah, termasuk
di dalamnya tadi ada bahan bacaan, ada lembar kegiatan peserta didik, ada video, ada tautan situs web dan sebagainya. Tadi lengkap sudah ada di dalam modul ajar yang disusun oleh Ibu Mutakiah. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah 5 komponen minimal yang harus ada di dalam modul ajar. Sebenarnya nomor 1, nomor 2, nomor 4, dan nomor 5 itu sebelumnya juga sudah ada. Jadi ulun yakin pian-pian seberataan sudah familiar lah, sudah biasa menyusun. Nah, mungkin yang tambahannya itu ada di nomor 3, yakni rencana asesmen untuk di awal pembelajaran. Nah, karena ini hal yang baru, karena itu karena dibilang sudut pandang kepala sekolah ya, terus terang saya kalau misalnya melihat modul ajar yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah, biasanya yang saya lihat utamanya itu adalah rencana asesmen untuk di awal pembelajaran, karena mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui bahwa di dalam kurikulum Merdeka itu hal yang wajib untuk melakukan tes diagnostik ya. Tes diagnostik yang kognitif gitu. Di mana tes diagnostik itu mungkin kalau dulu kita menyebutnya seperti pretest. Jadi di awal itu harus diketahui dulu bagaimana sih kemampuan dan kesiapan peserta didik untuk mempelajari topik yang akan dibahas gitu. Apalagi kalau itu merupakan pengetahuan prasyarat, maka sangat wajib sekali Bapak dan Ibu guru harus melakukan asesmen di awal pembelajaran dulu untuk melihat apakah peserta didik ini pengetahuan prasyaratnya sudah dikuasai atau belum. Sebab jika pengetahuan prasyaratnya tidak atau belum dikuasai oleh peserta didik, maka kemungkinan besar peserta didik nanti juga akan kesulitan untuk menerima topik yang akan dibahas atau diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru gitu. Jadi rencana asesmen inilah yang mungkin saya lihat kalau misalnya melihat pada modul ajar yang disampaikan atau dibuat oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah gitu. Nah, ini yang komponen minimum ya Bapak dan Ibu. Kita lihat tadi punya Ibu Mutakiah kayaknya menggunakan yang komponen lengkap atau komponen yang maksimum gitu. Nah, seperti ini. Jadi kalau komponen yang lengkap pada modul ajar, ada komponen umum tadi seperti yang disampaikan dalam prakteknya, modul ajar yang disusun oleh Ibu Mutakiah, ada informasi umum, ada komponen inti, dan ada lampiran. Oke Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu lihat ya, mungkin dibandingkan dengan RPP dalam kurikulum 2013 gitu, ada yang baru, tapi ada juga sih yang sebenarnya sudah ada gitu ya Bapak dan Ibu. Kayak di dalam informasi umum ini mungkin yang baru itu adalah kompetensi awal. Nah, ini yang tadi kompetensi awal ini Bapak dan Ibu itu tadi yang apa sih pengetahuan awal yang harus dimiliki oleh siswa sebelum siswa tersebut menerima materi yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, ada di sini. Kemudian, capaian pembelajaran Bapak dan Ibu ya, capaian pembelajaran itu dilihat dari capaian pembelajaran apa yang berkaitan dengan topik atau materi yang akan dibahas. Jadi karena capaian pembelajaran kan di dalam dokumen CP-nya itu panjang ya Bapak dan Ibu, panjang sekali gitu dan bentuk kalimat sambung menyambung. Nah, tapi kalau untuk modul ajar mungkin dipangkas hanya pada capaian pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian fase, kelas, dan sebagainya Bapak dan Ibu mungkin sudah paham. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila tadi yang dicantumkan itu adalah mungkin dimensinya dari yang 6 itu. Tidak perlu mencantumkan semuanya ya Bapak dan Ibu, mungkin yang sesuai saja dengan isi dari modul ajar, apa sih dimensi apa yang mau dicapai gitu. Kemudian sarana prasarana sama aja kayak di kurikulum 2013 pada RPP juga ada sarana prasarana. Nah, ini yang baru Bapak dan Ibu, target peserta didik.
Nah, target peserta didik ini juga jadi salah satu komponen yang biasanya ulun lihat sebagai kepala sekolah gitu. Di samping kompetensi awal juga target peserta didik, karena target peserta didik ini pastinya di semua sekolah itu pasti akan berbeda. Nah, target peserta didik ini itu adalah hasil dari tes diagnostik yang Bapak dan Ibu lakukan. Yang pertama adalah di sini di target peserta didik nanti akan terlihat gaya belajar anak, karena kan di awal pastinya dilakukan tes non kognitif ya oleh guru BK. Nah, kalau misalnya di sekolah ada guru BK, kalau nggak ada ya wali kelasnya gitu yang melakukan tes. Nah, di target peserta didik nanti akan kelihatan anak yang audio berapa orang gitu, yang visual berapa orang, yang kinestetik berapa orang, itu ada di target. Nah, ini tentunya di tiap kelas kan berbeda-beda ya. Jadi tergantung kelas yang Bapak dan Ibu ajarkan. Misalnya di kelas 7 apa, 7A, 7B, 7C, 7D gitu. Jadi setiap target peserta didiknya kelihatan di sana. Kemudian di target peserta didik juga ada berkaitan dengan kompetensi awal tadi. Karena kan Bapak dan Ibu kan harus wajib ya melakukan pengetesan atau tes kognitif awal gitu untuk mengetahui bagaimana kemampuan peserta didik, apalagi jika itu berkaitan dengan pengetahuan prasyarat. Nah, di target peserta didik juga pasti ada di sana anak yang kemampuannya yang ternyata dia pengetahuan prasyaratnya belum memenuhi, ada berapa orang gitu. Terus yang sudah memenuhi ya berapa orang. Kategori bagus gitu ya, sangat tinggi, itu ada berapa orang. Nah, itu ada di target peserta didik. Nah, tujuannya Bapak dan Ibu tentu saja nanti berdasarkan target tersebut, nanti Bapak dan Ibu guru di dalam kelas itu dapat merencanakan satu pembelajaran itu yang berdiferensiasi, karena sudah tahu nih target peserta gimana gitu di dalam kelas. Nah, kemudian Bapak dan Ibu berikutnya di dalam informasi umum adalah model pembelajaran. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Mutakiah ya, beserta contohnya. Kebetulan tadi beliau discovery learning ya Bu. Iya Bu, discovery learning. Discovery learning, iya. Kan ada 4 model itu yang disarankan gitu ya. Sama aja dengan kurikulum 2013 ya Bapak dan Ibu. Ada pembelajaran berbasis masalah, ada pembelajaran berbasis proses, ada 5M gitu. Dan ada discovery learning. Jadi itu mode-mode pembelajaran yang bisa digunakan. Kemudian berikutnya tadi ada tujuan pembelajaran, kemudian ada asesmen. Nah, tadi ada pemahaman bermakna. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Mutakiah ya. Jadi dalam komponen modul ajar di kurikulum 2013 mungkin di kurikulum yang lama ya, di kurikulum 2013 dibandingkan dengan kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum Merdeka kan ada pemahaman bermakna, tapi kalau di kurikulum 2013 mungkin nggak ada. Nah, pemahaman bermakna ini sangat penting karena di dalam pemahaman bermakna nanti anak-anak akan tahu apa sih manfaat dia mempelajari topik itu nantinya gitu. Nah, karena itu harus ada dalam pemahaman bermakna. Kemudian yang baru juga ada pertanyaan pemantik ya. Tadi Ibu Mutakiah juga sudah menjelaskan ya Bapak Ibu contoh pertanyaan pemantik berkaitan dengan topik yang beliau akan sampaikan kepada peserta didik. Kemudian di kegiatan pembelajaran, nah sama aja kayak RPP yang lama gitu, kegiatan inti, pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Kemudian ada refleksi peserta didik dan pendidik. Yang kurikulum lama juga Bapak dan Ibu ya, saya melihat itu juga ada terus refleksi gitu, kegiatan refleksi. Nah, jadi sama aja sih dengan RPP yang dibuat di dalam kurikulum 2013 gitu. Kemudian yang komponen yang ketiga itu adalah lampiran.
Nah, ada LKPD-nya, ada pengayaan dan remedialnya sama aja dengan RPP pada saat kurikulum 2013 ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada bahan bacaan pendidik dan peserta didik, kemudian ada glosarium, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Kalau dilihat komponen punya Ibu Mutakiah tadi kelihatannya memakai komponen lengkap yang tersedia di dalam modul ajar. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin itu yang dari sudut pandang kepala sekolah ya. Pandang kepala sekolah pastinya sebenarnya saya sendiri sebagai kepala sekolah itu tidak karena kita masih dalam tahap belajar, sebenarnya mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu tahap belajar pengen membuat modul ajar, bisa aja ngambil yang komponen minimum ini karena memang diperbolehkan kok gitu. Kalau yang komponen lengkap ini terlalu sulit ya mungkin bisa ambil yang komponen minimum pada modul ajar. Nah, tetapi untuk modul ajar yang mungkin jadi referensi ya, yang mungkin bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu, yang mungkin diambil dari PMM atau dari guru berbagi gitu. Itu Bapak dan Ibu tentunya semuanya itu menggunakan yang komponen lengkap ya, tidak ada sih yang komponen minimum. Tapi untuk Bapak dan Ibu belajar menyusun modul ajar, saya mungkin sebagai kepala sekolah itu jauh lebih senang kalau Bapak dan Ibu gurunya menyusun sendiri modul ajar, meskipun itu hanya menggunakan komponen yang minimum gitu. Tapi kalau misalnya menggunakan modul yang sudah tersedia baik di PMM maupun guru berbagi dan sebagainya, mungkin lengkap komponen seperti ini. Nah, tetapi tetap saya selaku kepala sekolah itu saya lihat lagi karena harus kelihatan gitu, terutama pasti berbeda dari segi target peserta didiknya itu pasti beda gitu, nggak bisa kalau nggak diubah. Nah, gitu Bapak dan Ibu, mungkin Pak Candi seperti itu ya, tambahannya gitu. Makasih. Baik Bapak Ibu, adakah yang mau didiskusikan? Baik dengan Ibu Jamilah ataupun dengan Ibu Mutakiah. Silakan Ibu Megawati, silakan Bu. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun dari SMP Negeri 2 Petakhamar Bu. Misalnya kita disuruh mengumpul CP atau capaian pembelajaran kepada kepala sekolah. Bolehkah Bu kita menyalin kado yang di buku K13 Bu? Karena bukunya itu juga boleh lah Bu? Mau Bu Mutakiah apa saya nih? Ibu. Bu Fitri Jamilah. Oke, apa kabar Bu Mega? Alhamdulillah Bu, nanti belajar lagi Bu. Baik, iya. Kebetulan Ulun tahu Ibu Mega ngajarnya mulok baca tulis Al-Quran ya Bu ya? Iya betul. Karena itu mungkin kalau yang lain menjawab gitu, pastinya jawabnya tidak boleh Bu, karena ada capek gitu ya. karena saya tahu bahwa Ibu Mega ini ngajarnya mulok BTA gitu ya. Memang untuk muatan lokal memang diserahkan kepada daerah gitu. Jadi capaian pembelajarannya yang dari pusat juga nggak ada gitu. Jadi harus disusun sendiri. Nah, memang kerja guru muatan lokal ini lebih berat daripada karena betul-betul mandiri menyusun mulai dari capeknya gitu ya Bu ya, sampai belajarnya. Oke, untuk yang saat sekarang ini terus terang Bu, sebenarnya CP karena ditetapkan oleh capaian pembelajaran ya, itu mestinya sih ditetapkan di daerah gitu. Jadi
pastinya kalau misalnya di dalam Kabupaten Banjar kan muatan lokal khasnya baca tulis Al-Quran. Nah, kalau misalnya di MGMP-nya, di MGMP BTA itu sudah melakukan koordinasi dan diputuskan bahwa capaian pembelajarannya itu diambil dari KD yang sebelum 2013 gitu Bu ya. Kira boleh aja Bu, nggak ada masalah. Ya, alhamdulillah. Ambil aja yang ada di sana. Nah, itu yang dijadikan sebagai capaian pembelajaran gitu ya, karena memang itu kan ditetapkan sendiri oleh daerah gitu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Megawati. Bu Mutakia ada mau menambahkan masalah muatan lokal nih? Ya, mic-nya ditutup. Ya, sebenarnya untuk muatan lokal ini, Buya jadi kerjanya diserahkan ke guru mata pelajarannya, karena tadi seperti disampaikan Ibu Fitri bahwa muatan lokal ini lebih pada ke daerah, pada karakteristik daerahnya. Nah itu. Jadi tadi kalau ingin dikatakan CP-nya mengambil dari K13, memang sebenarnya nggak boleh. Tapi tadi karena daerah, jadi diserahkan ke MGMP aja-nya, boleh ya Bu Fitri, seperti itu ya Bu Fitri. Supaya sama gitu, karena CP itu kan berlakunya harus menyeluruh sama kayak CP mata pelajaran yang lain gitu. Paling enggak kan di satu kabupaten itu harus sama gitu. Bahkan di aplikasi Airport sendiri itu Bu harus dibikin sendiri anunya CP-nya itu. Betul Bu. Iya. Sebentar Pak Chandila, HP ulun lowbat. Oh ini, gitu Bu. Baik, ini ada pertanyaan lanjutan Pak Ahyani, silakan Pak Ahyani. Terima kasih Pak Candi, Bu Fitri, dan Bapak Ibu yang tergabung di Meet ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya sekedar sharing aja ini. Untuk sekolah kami tahun ini kan sudah mandiri berubah. Mandiri berubah sudah melaksanakan untuk kelas 1 dan 4 atau fase A dan fase B. Untuk di kelas 1 fase A, fase B-nya kelas 4 untuk memulai kurikulum Merdeka ini. Sebelumnya di komunitas belajar, kami juga sudah memulai untuk memahami, walaupun sepaham-pahamnya aja dulu juga kita tidak bisa memaksakan karena ini sifatnya awal. Iya. Dan ternyata sebenarnya pada mandiri belajar itu mulai di situ sebenarnya kalau ingin cepat kita memulainya. Dan kayaknya terlambat kalau sudah mandiri berubah baru memulai untuk memahami dari CP, kemudian menjadi TP, ATP, sampai dengan ke modul belajar ini, ya mungkin agak terlambat. Jadi yang memulai untuk mandiri belajar sebaiknya sudah mulai menyusun itu. Tahun berikut sudah bisa digunakan. Nah, sebenarnya seperti itu yang lebih bagus. Nah, kemudian sebenarnya karena baru memulai untuk sekolah kami itu dari komunitas belajar yang sudah kita buka, ataupun pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh, saya dalam hal ini sebagai kepala sekolah memberikan keleluasaan aja. Memberikan keleluasaan kepada guru-guru, terutama untuk guru kelas 1 dan kelas 4, dan bahkan semuanya juga sudah memahami kan untuk tahun-tahun berikut kan juga sudah bertambah untuk jumlah kelas yang kita mulai untuk implementasi kurikulum Merdeka ini. Sehingga apakah itu nanti melalui PMM mereka ataukah browsing di internet, untuk yang pertama adalah mengetahui CP dulu. CP itu didapat dari mana. Kemudian dituangkan menjadi TP, tujuan pembelajaran, analisis CP menjadi TP itu.
kemudian sampai menuangkan ke ATP ataupun sampai ke modul belajar. Dan pada minggu-minggu ini kita coba untuk berdiskusi lagi, dan saya kasih kesempatan untuk menyampaikan sekaligus supervisi administrasi khususnya yang kurikulum Merdeka ini. Ternyata langsung bisa lengkap, ada guru-guru. Mantap tuh, Pak. Langsung bisa lengkap. Hebat Pak Yani. Karena saya beri kebebasan tadi. Saya beri kebebasan entah dari mana. Ada yang ATM dari PMM, ada juga yang ATM memang ATM yang sebenarnya. ATM sebenarnya ini mungkin Ada dia berganti Kak Pak, ngarannya ada berganti Kak. bukan demikian. ATM memang mengeluarkan dari ATM. Atau boleh dibilang ATM paham itu mungkin yang mengeluarkan dari ATM ini kan. Dan ini tidak Mutar masuknya bagi saya. tidak masalah, yang penting guru-guru ini dapat memahami prosesnya. Dari CP menjadi TP itu paham dulu, kemudian mereka tuangkan dalam ATP. Dengan yang sudah jadi ini kan sedikit banyaknya mereka memahami proses alur ataupun langkah-langkahnya itu sampai ke modul ajar ini. Kalau kita proses yang sebenarnya yang dibuat mereka yang mungkin agak berat, sementara alurnya ini atau pembelajaran kan terus berlangsung. Tetapi saya hanya memberikan saran dalam supervisi administrasi ini dari ATM yang sebenarnya ATM kan. bukan ambil tiru modifikasi, bukan. Memang ATM sebenarnya. Apa yang ada ini ya saya sarankan yang ATM sebenarnya tadi menjadi apa ya, semacam M-nya saja ya dimodifikasi, jangan ambil aja, nanti sesuaikan dengan kondisi sekolah. Kalau ini terlalu tinggi atau dari asesmen diagnostiknya mungkin pembelajaran ini terlalu tinggi, diturunkan. Dari tujuan-tujuannya ini kalau memang tinggi untuk siswa kita ya diturunkan kan. Benar. Nah, jangan mengikuti yang ada ini. Saya sarankan ya seperti itu aja. Betul Pak, balikan ke sehingga CP-nya tidak Pak. sehingga tidak memunculkan apa yang sudah diperoleh mereka ini dapat diaplikasikannya dalam pembelajaran menyesuaikan dengan kondisi siswa. Kondisi siswa yang memang di sekolah ini berbeda-beda. Ya mungkin yang di Martapura dengan di Simpang 4 apalagi di pedesaan juga pasti akan berbeda. Kalau mereka memaksakan apa yang sudah mereka peroleh ini, ya mungkin nanti tidak sesuai atau terlalu berat lah. Mungkin seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti ada perbaikan-perbaikan terus. Yang penting kawan-kawan guru ini dapat memahami prosesnya. Itu yang paling penting menurut saya. Yeah. Dan mudah-mudahan ke berikut itu akan lebih bagus lagi. Mungkin itu aja Bu Fitri, Pak Candi, dan dari apa yang disampaikan oleh Ibu yang pertama, Ibu Fitri, Pak Candi itu ya masukan juga bagi kita. Nanti di komunitas belajar coba kita sampaikan lagi bagaimana model pembelajaran itu yang bagus, ada minimalis, ada maksimal tadi menurut Bu Fitri. Yang mana yang mereka inginkan bisa diaplikasikan pada pembelajaran. Itu saja mungkin Pak Candi, Bu Fitri, terima kasih. Dan Bu Fitri share nanti ya PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yani, masukannya bagus sekali ya, dan pengalaman di lapangan. Apa tanggapannya Ibu Fitri atau Ibu Mutakiah? Oke. Ya, Pak Yani ya, Inggi, ya Pak, memang kan dari Kementerian sendiri itu memang sudah menyampaikan gitu bahwa silahkan Bapak dan Ibu guru itu menggunakan modul ajar yang sudah tersedia gitu, menggunakan modul ajar yang sudah tersedia itu bagi sekolah-sekolah yang
sekolah-sekolah yang berada pada tahap awal melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, seperti Mandiri Berubah ini termasuk yang tahap awal melaksanakan kurikulum merdeka gitu. Jadi silahkan gitu di menggunakan modul-modul ajar yang sudah tersedia. Karena itu dilakukan tinggal di ATM saja. Nah, sebenarnya sih sayang sekali kalau ATM sebenarnya, Pak. Habis duit ya. Maksudnya itu dia ambil, tiru, modifikasi gitu. Jadi silahkan diambil tapi disesuaikan lagi gitu. Karena memang pasti harus ada penyesuaian, Pak. Kalau misalnya ngambil gitu ya, ngambil dari modul ajar yang sudah tersedia, pasti ada penyesuaian. Betul sekali kata Pak Ayani tadi, disesuaikan dengan situasi dan kondisi atau konteks yang ada di sekolah atau di satuan pendidikan. Dan yang utama lagi nih bagi Bapak dan Ibu guru ya yang mungkin mau mengambil modul yang dimiliki oleh yang punya orang gitu untuk dilakukan ATM. Itu yang terpenting itu adalah mungkin tolong dilihat lagi untuk asesmennya. Asesmen ini yang sering dilupakan gitu. Kenapa? Karena ngambil punya orang gitu. Kadang-kadang mungkin orang yang bikin modul ajar itu bisa jadi kan siswanya mungkin gitu, mungkin berada di kota kah. Jadi kemampuan awal siswanya itu sudah bagus-bagus, sudah tinggi gitu ya, nggak sama dengan di tempat kita. Nah, mohon dilihat lagi asesmennya, terutama asesmen sumatifnya. Ketika melihat soal untuk asesmen sumatif itu mohon dicek lagi deh dengan dibandingkan lagi dengan capaian pembelajarannya, karena capaian pembelajaran itu adalah itu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, itu sama kayak KD dulu lah, nggak bisa diganti gitu ya, nggak bisa diubah, itu CP. Nah, jadi mohon dilihat disesuaikan kembali dengan CP-nya, karena bisa terjadi Bapak dan Ibu mungkin karena asesmen itu disusun oleh guru yang berada di kota yang anaknya mungkin kemampuannya tinggi, bisa jadi mungkin dia membuat asesmen itu berada di atas CP. Artinya misalnya nih, belum kasih contoh, misalnya di dalam capaian pembelajaran mungkin capaian pembelajarannya mungkin isinya peserta didik dapat mengidentifikasi. Jadi kata kerjanya atau kompetensinya itu hanya mengidentifikasi. Berarti Bapak dan Ibu mohon nanti dilihat di asesmen sumatifnya gitu. Asesmen sumatifnya itu apakah mengukur anak untuk bisa mengidentifikasi, atau jangan-jangan mungkin mengukur anak itu lebih tinggi lagi, taruhlah menganalisa kah atau mengaplikasikankah asesmennya gitu ya. Jadi sementara tuntutan di CP itu kan cuman siswa peserta didik dapat mengidentifikasi tok gitu. Sementara asesmennya nanti tahu-tahu menganalisa. Nah, mungkin karena tadi ngambil modulnya punya orang ya, kebetulan gurunya ini sekolahnya di kota, siswanya yang bagus, sarana prasarananya lengkap. Jadi dia mungkin asesmennya itu nggak cukup cuma mengidentifikasi, mungkin dia lebih tinggi daripada itu gitu. Tapi ya kalau di tempat kita, di daerah kita ya kondisinya minimalis, sarana prasarananya sekolahnya jauh gitu ya, berada jauh dari kota gitu. Nah, mungkin itu yang sangat perlu untuk diketahui. Jadi jangan sampai asesmen sumatif terutama itu nanti keluar dari CP-nya. CP-nya sih apa? Nah gitu. Mungkin itu yang perlu tambahan gitu bagi Bapak dan Ibu guru. Demikian. Baik, terima kasih Bu Fitri Jamila. Jadi Bapak Ibu ya, walaupun tadi boleh saja sebenarnya kan pakai ATM beneran gitu, tapi tetap kita lihat dan sesuaikan dengan kondisi sekolah. Kata pesan Ibu Fitri kan dilihat dulu lah modul ajar yang ada itu apakah memang sesuai dengan kondisi di sekolah kita, terutama kondisi siswa kita ini seberapa tingkatannya. Nah itu yang disesuaikan, terutama dilihat dari CP-nya tadi ya. Bisa saja kan yang membuat modul itu
tingkatannya lebih tinggi siswa-siswanya. Jadi mereka membuatnya sumatifnya lebih tinggi juga capaiannya. Nah, ini yang perlu disesuaikan. Bapak Ibu, ulun sedikit menampilkan modul ajar ya, baik dari SD nanti dan SMP sedikit saja. Sebelum nanti ada pertanyaan yang lain, izin sebentar. Jadi modul ajar yang dikembangkan itu bisa saja tidak seperti formal seperti yang biasa RPP itu. Nah, ini contoh yang modul ajar untuk SD ya. Untuk SD sudah tampil ya Bapak Ibu. Nah, mungkin tampilannya agak berbeda. Jadi diberikan kebebasan untuk membuat modul ajar ini. Apakah bentuknya formal seperti yang biasa kita buat seperti RPP, ataupun seperti ini juga dibolehkan. Jadi contoh nih kelas 4 SD untuk IPAS, ini sekolah Cikal ya, kurang tahu di mana lokasinya. Nah, jadi membuatnya tidak seformal yang RPP, boleh seperti itu. Jadi dari tujuan, alur, target pencapaian modul ajar, kemudian target modul ajarnya, nah, siklus belajarnya dia menggunakan inquiry di sini. Kemudian yang diperhatikan dalam memulai proses pembelajaran, nah ini dijelaskan juga peranan guru dan lain-lain. Kemudian ini dimasukkannya juga alur tujuan pembelajaran untuk fase B ini karena di kelas 4. Dia menjelaskan alurnya dari fase A sampai fase C terakhir. Walaupun diberikan warna khusus untuk fase yang diajarkan saat ini. Nah, kemudian ini ada penjelasan penggunaan modulnya. Bapak Ibu bisa aja tidak sampai yang ini, tapi maksudnya tidak seformal yang seperti biasa boleh dibangun modul ajar itu. Kemudian tahapan modul ajarnya, dari bertanya menyelidiki, kemudian bertanya menyelidiki, kemudian diskusi, sama sampai melakukan aksinya. Nah, ini alur yang dibangun di modul ajar ini. Nah, ini pertemuan dari yang pertama, ada 4 tatap muka. Jadi modul ajar bisa per pertemuan atau satu tema yang ingin dibahas. Nah, ini kegiatannya. Kemudian sampai ke lembar kerjanya. Nah, lembar kerjanya, kemudian rubriknya. Nah, Bapak Ibu, yang penting di rubrik ini, di modul ajar ada rubrik, mungkin di K13 sebenarnya ada juga rubrik itu, tapi di rubrik ini menjadi dasar dalam KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini ada rubriknya untuk mengetahui ketercapaian itu. Kemudian proses kegiatan sampai ini media pembelajarannya. Nah, media pembelajaran inilah yang salah satu wajib ada di modul ajar, media. Kalau di RPP kan mungkin ada sebagian memasukkan, ada sebagian yang tidak. Karena kebanyakan kita menggunakan buku paket kan untuk media pembelajarannya. Nah, di sini dia menggunakan contoh infografisnya, nah, termasuk rubriknya juga. Sampai ada juga lembar kerjanya, semua rubrik untuk menilai baik formatif maupun sumatif disediakan di sini. Nah, inilah Bapak Ibu yang mungkin agak berbeda nanti kalau kita lihat modul ajar itu yang di PMM dan lain-lain, itu jadi tidak mesti harus runut seperti RPP yang sudah ada. Jadi boleh dikembangkan seperti ini. Atau juga ini contoh yang SMP, ini bahasa Indonesia yang dikembangkan. Ada yang membuat modul ajar seperti ini juga. Nah, jadi tidak seperti RPP yang ada. Jadi dikembangkan karena diberikan kebebasan, kemerdekaan. Guru boleh bereksplorasi. Yang penting
apa yang mau diajarkan atau diberikan bimbingan kepada siswa itu dapat terpenuhi atau tergambarkan dari perencanaan tersebut. Nah, ini kegiatan intinya, deskripsi umum, termasuk penjelasan awal di pertemuan, kegiatan intinya, kemudian ada penutup, refleksi, ini ada modifikasinya, nah asesmennya muncul, kemudian rubriknya juga ada untuk memberikan gambaran kriteria capaian yang akan diinginkan untuk peserta didiknya, termasuk lembar kerjanya. Nah, kegiatan remedial atau pengayaan bagi siswa yang masih belum mencapai dan pengayaan bagi siswa yang sudah memenuhi atau lebih tinggi. Nah, ini gambaran beberapa hal yang dinilai sumatif. Nah, ini Bapak Ibu 2 contoh yang menurut ulun bisa diadopsi oleh Bapak Ibu guru nanti di sekolah. Jadi penulisan modul ajar itu tidak mesti harus seperti RPP, berurutan seperti itu, bisa juga dibangun seperti ini. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Kalau misalkan mau membangun modul ajar, jadi diberikan guru-guru diberikan kebebasan untuk melakukan yang seperti ini juga. Nah, ini tambahan dari ulun Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan lagi? Oh, ini ada Pak Soekarno. Silakan Pak Soekarno. Oke, baik, terima kasih Pak Candi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau bertanya nih sama Bu Fitri tadi, masih terkait CP tadi Bu. Nah, ini ulun dari SMP Darul Hijrah Putri Bu. Nah, di sini setelah kita mengadakan asesmen awal tadi kan diketahui bahwa anak-anak ulun ngajar informatika di sini, jadi kebanyakan bahkan hampir 90% itu anak-anak di SD-nya itu belum pernah diajari TIK gitu. Jadi apakah bisa kita menurunkan fasenya itu sampai fase yang paling awal itu fase A, Bu? Atau dari fase D bisanya turun ke fase C atau gimana, Bu? Nah, itu yang hendak ulun kenakan. Iya. Oke, itu aja mungkin. Oke, terima kasih. Silakan Ibu Fitri. Oke, makasih Pak Soekarno. Oke, apa berpian? Alhamdulillah baik Bu. Baik, ya memang Bapak Ibu ya, ini balik ke SMP lagi, karena di SMP itu kan ada 2 mata pelajaran yang mungkin sebenarnya harusnya nyambung dari fase A, B, C gitu ya, yaitu pertama itu adalah bahasa Inggris ya, yang kedua itu adalah informatika. Nah, itu yang mungkin tidak ada gitu dari lulusan yang SD yang diterima saat ini di kelas 7 gitu. Tapi nanti mungkin 2 tahun ke depan pasti ada gitu ya. Jadi 2 mata pelajaran ini khususnya bahasa Inggris dan informatika memang pastinya gitu banyak ditemui kesulitan karena kita ketika di SMP kan sudah memasuki fase D, CP-nya pun ya CP yang di fase D yang kita gunakan. Nah, padahal anak ini fase ABC-nya dia tidak melewati kan seperti itu untuk bahasa Inggris dan informatika. Nah, lalu bagaimana caranya kita menyikapinya? Tentu saja Bapak dan Ibu, karena tadi berdasarkan asesmen awal terutama untuk informatika, kebanyakan anak mungkin belum tahu ya Bapak Ibu ya, tapi kalau misalnya dasarnya dari gadget kayaknya sudah terbiasa aja gitu ya. Kalau dari gadget ya Pak Soekarno ya. Iya, ulun terus terang ulun tidak memahami nih CP untuk informatika di fase D itu apa saja gitu.
apa saja. Tapi kalau memang satu topik tertentu, misalnya topik tertentu nih yang akan Ibu Bapak Pak Soekarno sampaikan, ternyata topik tersebut memerlukan pengetahuan prasyarat ya, pengetahuan prasyarat nih. Jadi tergantung topik yang yang Bapak Soekarno ajarkan itu prasyaratnya apa gitu. Prasyaratnya ada nggak pengetahuan prasyaratnya? Kalau misalnya prasyaratnya itu ternyata hampir 100% seperti kata Bapak tadi 90%-nya itu ternyata tidak menguasai pengetahuan prasyarat, itu kan berarti nanti topik yang akan kita sampaikan itu berpeluang untuk tidak dipahami juga oleh anak gitu. Karena kan hampir 90% pengetahuan prasyaratnya enggak punya. Nah, otomatis berarti Pak Soekarno mau tidak mau itu pastinya untuk materi tersebut tidak bisa dulu Pak Soekarno sampaikan, karena Pak Soekarno itu harus fokus dulu kepada pengetahuan prasyaratnya gitu. Jadi mundur dulu gitu. Berarti mundurnya boleh sampai ke fase yang paling awal, Bu ya. Boleh Pak, tergantung gitu. Kalau memang prasyaratnya untuk materi yang syaratnya emang harus tahu dulu kan dari awal. Nah, ya betul. Kalau memang prasyaratnya untuk materi atau topik yang akan Bapak sampaikan itu memang adanya di fase A gitu ya. Ya sudah, Bapak ajarkan dulu yang itu gitu. Baru dia bisa masuk ke fase D. Lagi pula kan untuk kurikulum merdeka kan kita pakai fase ya Pak ya. Ya artinya artinya dia punya waktu 3 tahun gitu. Punya waktu 3 tahun ya nggak apa-apa kalau memang dia misalnya waktu di kelas 7 padahal itu tadinya di ATP Bapak itu harusnya sudah di kelas 7 gitu, di alur tujuan pembelajaran Bapak susun itu kelas 7, tapi ternyata karena pengetahuan prasyaratnya tadi banyak yang tidak dikuasai, maka tentu saja mungkin untuk fase topik yang itu perlu waktu yang lebih lama gitu. Perlu waktu yang lebih lama untuk menyampaikannya. Karena tadi kita harus prasyaratnya dulu yang diambil gitu. Jadi seperti itu Pak. Karena memang bahasa Inggris dengan informatika gitu kesulitannya. Nggih. Siap dimengerti, Bu. Plong sudah Bu ya berarti ya. Berarti boleh aja pulang, nggih. Iya, Bapak. Ya, terima kasih Bu lah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soekarno. Silakan ada lagi Bapak Ibu yang lain. Sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau diskusikan? Ya, belum ada ya. Mungkin mau ada tambahan yang disampaikan Bu Mutakiah? Masih memantau Bu Mutakiah atau? Ya, sebentar Pak. Oh ya, silakan Bu. Mungkin dari saya itu sama seperti yang Ibu Fitri sampaikan, bahwa saya juga membuat modul ajar ini tidak lepas dari yang ada yang disampaikan oleh dari Kemendikbud tadi Pak. Jadi saya tidak lepas dari itu, dan saya juga memperhatikan bagaimana kondisi lingkungan sekolah saya, kemudian karakter siswa yang ada di sekolah saya dan lingkungan. Kemudian jangan lupa juga Pak, sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu sangat penting. Sangat penting karena tadi saya katakan di awal bahwa modul yang saya buat ini mungkin akan berbeda dengan modul yang mungkin yang ada di daerah desa atau daerah pegunungan, mungkin itu pasti berbeda. Tapi kan ini saya melihatnya, membuatnya itu berdasarkan kondisi lingkungan sekolah, kondisi sekolah dan sarana prasarana yang ada di sekolah saya, sehingga tadi makanya tadi kalau misalnya mendapatkan modul ajar yang dari ATM tadi, ya tadi betul kata Ibu Fitri, jangan asal copy langsung aja ya. Jadi harus diamati lagi apakah ini sesuai, apakah tidak. Kadang mereka itu kayaknya copy paste juga Pak. Saya lihat itu, jadi kadang tidak bisa digunakan untuk tipe sekolah yang kita ajarkan itu namanya. Ya. Ini pendapat dari saya. Iya, terima kasih Bu Mutakiah. Bapak Ibu, mungkin ulun menambahkan juga sedikit untuk modul ajar, kan banyak
di PMM atau di secara online lah. Tapi kalau bisa mencarinya yang tahun 2002 ke sini, yang modul ajar yang awal-awal dikembangkan itu kan di 2001 itu modul ajar yang awal-awal yang dijadikan contoh itu kebanyakan dibangunnya dari K13 ketika CP itu belum dikeluarkan. Nah, jadi kalau misalkan mau mengambil contoh modul-modul ajar, ambillah yang sudah di tahun 2022 atau yang terakhir sampai sekarang yang sudah dikembangkan berdasarkan CP. Jadi kebanyakan yang modul-modul ajar yang awal itu kan itu diadopsi dari K13 murni yang KD-KD itu. Nah, belum berdasarkan capaian pembelajaran. Nah, ini perlu Bapak Ibu nanti lebih teliti lagi karena akan ada perbedaan di capaiannya itu yang agak berbeda. Karena kalau menggunakan KD itu kan kadang ada yang terlalu tinggi, kadang ada yang terlalu rendah juga. Nah, karena patokan kita kan berdasarkan capaian pembelajaran. Dan ini yang perlu disesuaikan dengan kondisi sekolah. Nah, ini saja mungkin masukan atau tambahan dari Ulun. Jadi ketika mau mengadopsi modul ajar yang ada di PMM kah atau yang secara online, itu lihat dulu dikembangkannya berdasarkan CP atau masih K13. Supaya yang nanti dikembangkan atau disesuaikan di sekolah Bapak Ibu itu dapat sesuai dengan CP yang terbaru seperti itu. Mungkin itu saja tambahan dari Ulun, Bapak Ibu. Atau Ibu Fitri Jamilah mau menambahkan lagi? Silakan, Bu. Masih ada waktu sekitar 12 menitan lah ya. Iya. Mungkin mau menambahkan aja Pak sedikit mungkin dari sudut pandang kepala sekolah gitu ya. Mungkin meskipun memang idealnya modul ajar itu kan dibuat sendiri oleh guru gitu menyesuaikan dengan konteks, tetapi untuk tahap awal ini karena kita juga masih belajar gitu, mungkin mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah mungkin memperbolehkanlah untuk Bapak dan Ibu gurunya menggunakan modul-modul yang sudah tersedia, tetapi dengan catatan sudah dilakukan modifikasi menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah gitu. Sepanjang itu dilakukan ya tidak ada masalah gitu. Jadi apalagi yang baru tahun pertama ini melaksanakan kurikulum merdeka, mungkin kasihan juga kalau gurunya dituntut sudah langsung membuat sendiri modul ajar gitu ya, Iya. Ibu. Mungkin Terutama yang di awal itu identitas sekolah ya. iya. Sekali tinggi, jadi mohon sekali pengertiannya gitu untuk Bapak dan Ibu. Dan juga kan Bapak Ibu gurunya sudah mempelajari hal yang baru, terus tuntutannya banyak lagi, nah seperti itu. Nanti malah kayak yang kayak video yang di TikTok itu katanya nggak ngajar lagi, gurunya ngurus administrasi aja gitu. Lagi seperti itu. Jadi mungkin itu saja Pak Candi tambahannya gitu ya. Memang idealnya sih dibuat sendiri nantilah tahun kedua atau tahun ketiga gitu. Oke, belajar dulu, tapi benar sekali apalagi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Candi bahwa modul ajar itu tidak mesti formatnya itu harus yang formal sekali seperti yang format RPP gitu ya. Bahkan bisa berkreasi gitu Bapak dan Ibu gurunya untuk berkreasi dengan bentuk-bentuk yang baru, dengan format yang baru yang jauh lebih menarik gitu, tanpa harus terpaku dengan contoh-contoh RPP yang lama yang baku gitu. Mungkin itu saja sih
jauh lebih menarik lagi ternyata seperti yang ditampilkan oleh Pak Candi tadi. Saya belum ketemu tuh Pak. Guru saya yang memakai kayak gitu tuh kayaknya bagus gitu modul ajarnya. Belum ketemu, selama ini ketemu yang formal aja. Tinggi, terima kasih. Mungkin itu Pak Ayani. Ini ada Pak Abdul Basit Bu mau bertanya juga. Silakan Pak Basit. Terpicik. Terpicik. Iya. Silakan. Boleh Pak Candi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai modul ajar. Ya, seperti yang disampaikan Bu Fitri, barangkali di tahun pelajaran 2003-2004 ini kan hal yang baru nih, terutama bilang Bu Fitri tadi kepala sekolah. Nah, sementara biasa seperti halnya di 2022-2003 kemarin, kami yang waktu itu masih kurikulum Merdeka Belajar itu masih menggunakan K13. Dalam hal ini mungkin modul ajar masih berupa RPP. Nah, pada saat kita melaksanakan khususnya Bu Fitri, waktu kita supervisi akademiknya itu kan ada berupa supervisi administrasi, kemudian supervisi di dalam kelas, kemudian supervisi pra akademisnya. Nah, barangkali sejauh ini adakah mungkin dalam hal ini format yang bisa digunakan oleh sekolah dalam hal mungkin mengenai supervisi modul ajar ini. Kira-kira itu aja. Ulun yakin Bu Fitri mungkin dengan bapak-bapak kepala sekolah yang lainnya sudah, tapi ulun belum bisa punya, barangkali bisa dibagikan. Itu aja Bu Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fitri. Ini Pak Basit. Ya. Ya, mungkin terus terang Pak, ulun sendiri kan sudah tahun kedua nih, tahun pertama pengalaman supervisi ya Pak ya. Supervisi untuk tahun pertama itu terus terang ulun banyak melihat itu ke ini masih yang Pak. Apa Pak? Kalau formatnya masih itu. Modulnya ya Pak ya. Format supervisinya. Supervisi yang mana dalam hal ini kita mensupervisi Bapak Ibu guru kan biasanya di dalam RPP kita kan melihat dari sejak pembukaan ya atau kegiatan pembelajaran persepsi. Oh iya. Oh, kalau format yang itu ada Pak, jangan khawatir nanti. Oh iya. Nanti bagi ke membuat sendiri. Terus terang untuk yang seperti yang tahun lalu gitu ya. Kalau guru tersebut ngajarnya di kelas 7, kelas 8, ulun ngambilnya kelas 7. Kalau ngajar kelas 7, kelas 8, ulun ngambilnya kelas 7 juga sambil gitu. Soalnya karena sebenarnya yang ulun fokuskan untuk supervisi di dalam kelas itu ulun fokus ke pembelajaran berdiferensiasinya Pak. Jadi ulun fokus ke sana karena memang yang membedakan proses pembelajaran dengan kurikulum yang lama itu kan ada di pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi ulun terus terang untuk supervisi itu fokusnya ke sana. Ulun pengen lihat terus yang ulun lihat itu utamanya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, ulun pengen melihat pertanyaan pemantiknya Pak. Pertanyaan pemantiknya biasanya kan itu yang beda gitu. Pertanyaan pemantik. Kemudian yang ketiga yang ulun lihat itu adalah refleksinya. Karena refleksinya di dalam kurikulum Merdeka ini kan tidak cuma dilakukan oleh murid tapi juga oleh gurunya.
Kemudian juga yang ulun lihat itu tentu saja kalau dari segi perangkat itu tadi ada komponen yang kompetensi awalnya yang ulun lihat gitu. Apakah guru sudah memuat di dalam modul ajarnya untuk kompetensi awalnya? Mungkin itu saja yang ulun fokuskan. Karena jadi hal-hal yang baru yang berbeda dari kurikulum 2013 yang kemudian ada di kurikulum Merdeka, belum fokusnya ke sana untuk melakukan supervisinya gitu Pak. Karena belum ada yang baku lagi Bu ya? Iya betul, itu juga saya susun sendiri Pak Candi karena berdasarkan ini pengetahuan tentang kurikulum Merdeka. Karena itu itu tadi ulun fokusnya ke pembelajaran berdiferensiasi. Sudah kelihatan nggak nih gurunya nih di dalam kelas gitu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi, dan itu ulun sampaikan juga ke Bapak dan Ibu guru sebelum mereka ulun masuki untuk supervisi. Pas ulun bilangnya, Bapak dan Ibu, ulun karena melihatnya lah pembelajarannya itu dia sudah berdiferensiasi apa ada. Jadi sudah sampaikan karena fokusnya lebih ke sana gitu. Jadi, nah, apakah tadi boleh bisa di-share Bu? Bisa Pak Candi, ulun share. Bisa katanya Pak Basit. Alhamdulillah. Nanti buat Bapak Ibu kepala sekolah, mungkin untuk SD juga mungkin sama saja ya. Bisa. Nanti kepala sekolahnya. Nanti ulun share ke Pak Candi lah. Boleh. Nanti di share di grup WA. Di grup EKM. Iya. Nah, alhamdulillah itu Bapak Ibu kepala sekolah ada minimal ada gambaran bagaimana nanti ketika mensupervisi Bapak Ibu guru di kelas, dan mungkin disampaikan dulu kata Ibu Ipit tadi ke guru-gurunya apa saja fokus dari supervisinya, dan mungkin karena banyak juga yang baru belajar, jadi banyak istilahnya inilah tidak terlalu kaku juga dalam awal karena sama-sama belajar ya. Banyak belajar Pak Candi. Iya. Ya. Jadi kepala sekolah juga belajar, guru-guru juga baru belajar. Nah, jadi penilaian pun tidak terlalu kaku. Terima kasih Pak Candi. Akan ulun share kalau sudah juga. Ada Pak Ali Nurdin, silakan Pak Ali Nurdin. Pak Ayani ada dua Pak Ayani. Pak Ayani masih atau Pak Ali Nurdin dulu? Silakan Pak Ali Nurdin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk penentuan TP tadi Bu Fitri tahun Ibu Fitri, apakah untuk kurikulum yang baru ini kita masih menggunakan taksonomi yang sudah dibakukan atau yang sudah ada di K13, apakah kita bisa masih memakainya, istilahnya tuh kata kerja operasionalnya, apakah bisa masih digunakan dalam tujuan pembelajaran untuk kurikulum yang baru ini Bu? Ya, terima kasih. Oke, langsung ulun jawab Pak lah. Langsung Bu. Boleh benar. Ya kalau Pak Candi. Inggi memang tetap taksonomi belum Pak, tetap itu jadi landasan teori kok untuk untuk kurikulum Merdeka. Jadi tetap masih ada C1, C2 sampai C6 tuh masih ada masih, Bu? Masih. Tapi sekali lagi Pak ya, mungkin Pian sekali lagi bahwa tolong Pian kembalikan ke CP-nya, capaian pembelajarannya apa gitu. Capaian pembelajarannya apa? Karena dalam capaian pembelajaran sendiri juga tetap menggunakan taksonomi Bloom kok. Tetap. Ya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bapak. Mungkin yang sedikit berbeda Bu ya, mungkin ada tambahan juga bahwa dalam kurikulum Merdeka kan tidak membeda-bedakan antara sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan, tapi jadi satu holistik lah, seperti satu kesatuan. Nah, ini yang membedakan nanti di
kurikulum Merdeka ini. Artinya ketika menentukan kata kerja operasional, carilah yang bisa menggambarkan ketiga komponen ini. Artinya ketika kita mau menilai capaiannya, bukan hanya dari sisi pengetahuan saja, tapi dilihat juga bagaimana sikap dan karakternya, serta keterampilan sudah satu kesatuan. Jadi penilaiannya itu sudah satu kesatuan. Mungkin itu saja Bu tambahannya. Sesuai rapotnya ya Pak Candi ya. Sesuai rapotnya benar. Karena tidak ada lagi pemisahan antara sikap pengetahuan dan jadi satu ya. Jadi satu. Oke. Itu saja. Baik Bapak Ibu, adakah yang lain? Pak Yani mau diskusikan lagi? Cukup Pak Candi, banyak menyimak aja ulunnya, masih sama-sama belajar Pak. Belajar. Pak Ulum masih belajar juga. Iya. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya malam ini untuk modul ajar. Mudah-mudahan di pembicaraan kita yang singkat ini ada hal-hal yang dapat kita pelajari dan bisa nanti dikembangkan di masing-masing sekolah, terutama Bapak Ibu guru. Di modul ajar ini kan salah satu hal yang wajib dibuat, diadopsi saja dari RPP ataupun modul ajar yang sudah ada bagi kita yang awal, dan dari situ yang utama kita belajarnya apa proses yang perlu dibuat atau hal-hal apa saja yang ada di dalam modul ajar. Dan kalaupun mau masih menggunakan RPP tidak apa-apa, yang penting ada komponen-komponen tambahan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Fitri Jamilah dan Ibu Mutakia. Contohnya misalkan asesmen awal itu ada dimasukkan di dalam RPP tersebut, serta mungkin media pembelajaran yang kalau misalkan di RPP, rata-rata di RPP hampir semuanya juga sudah dimasukkan, tapi lebih mengembangkan lagi, tidak hanya menggunakan buku paket, bisa saja menggunakan lingkungan kah, atau misalkan yang ada di dunia maya secara online, ataupun selain buku paket tersebut. Nah, itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Kemudian juga asesmen yang akan diberikan atau penilaian yang akan diberikan, terutama untuk sumatif, kata Ibu Fitri Jamilah tadi, sesuaikanlah dengan capaian pembelajarannya. Otomatis kita harus membaca capaian pembelajaran itu supaya mengetahui apa yang akan dilihat atau yang dicapai oleh siswa-siswa kita. Jangan sampai misalkan ulun menganalogikan ketika misalkan mau mengukur tinggi badan, tahu-tahu kita memberikan timbangan kepada siswanya, karena itu tidak sesuai kan. Atau misalkan mau mengukur berat badan, yang diberikan adalah meteran gitu, seperti itu, untuk mengukur berat badannya, artinya kan tidak sesuai untuk mengukurnya. Nah, ini yang menjadi PR bersama buat kita, benar-benar dibaca capaian itu, kemudian disesuaikan dengan kondisi sekolah. Maksudnya kondisi sekolah ini siswa-siswa kita serta sarana-sarana yang mendukung. Jadi kalau misalkan di modul ajar menggunakan medianya online segala macam, sementara sekolah belum mendukung untuk itu, ya kita adopsi, sesuaikan dengan media yang tersedia di sekolah. Kemudian apapun yang diolah dari media itu dilihat, di dasar bujur-bujur kita editlah seperti itu. Jadi kalaupun misalkan tetap mengambil atau kita ATM dari modul yang sudah ada, minimal identitas sekolah ya disesuaikan dengan identitas sekolah kita, kemudian nama gurunya, kepala sekolah, dan lain-lain, serta hal yang tadi yang penting di pembelajaran. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan di malam
Sabtu pekan depan kita bisa bertemu lagi dan kita akan bahas hal-hal yang baru berkenaan dengan kurikulum Merdeka. Kemungkinan kita akan bahas tentang modul P5, bagaimana P5 tersebut kemudian menyiapkannya dalam modul, karena ada beberapa sekolah yang di awal-awal bulan ini sudah mulai melakukan P5 di pembelajaran di sekolah. Baik, itu saja Bapak Ibu untuk pertemuan malam ini. Sekali lagi, kalau ada kekurangan, kesalahan, kehilapan, ulun mewakili Bapak Ibu narasumber memohon maaf. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, tetap dalam dan apapun yang kita lakukan untuk perbaikan sekolah dan siswa kita masing-masing. Ulun akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.